Pu Guochang membawa murid-muridnya dan bergegas ke aula Xinglin dengan marah. Yu Hongwen tidak mengetahuinya, jadi ketika dia melihat mereka datang lagi, dia harus meletakkan resep di tangannya, bergegas keluar aula dan berteriak dengan marah, apakah kamu benar-benar sekelompok lalat di jamban yang kamu bisa? Bahkan tidak pergi. Sekarang dia sangat kesal apakah dia melihat orang-orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo atau orang asing ini. Tentu saja, dia tidak akan terlihat bagus padanya. Biarkan pria bernama Lin keluar menemuiku. Pu Guochang sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan Yu Hongwen. Ketika dia sampai di depan pintu pusat medis, dia langsung meminta untuk menemui Lin Qingtan. Yu Hongwen mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu lihat? Nona Lin, kamu dapat melihatnya hanya karena kamu ingin melihatnya. Kamu, seorang tongkat dari kerajaan Han, benar-benar menganggap dirimu serius. Jangan lupa, ini dia kerajaan naga, bukan kalian. Tempat di mana orang asing bisa melebarkan kaki dan buang air kecil. Dia tidak tahu tujuan Park Guochang dan yang lainnya datang ke sini. Saya pikir mereka di sini untuk bertarung dengan Lin Qingtan seperti yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu. Jika Anda kalah, Anda kalah. Bagaimana bisa ada alasan untuk datang menantang setiap hari? Jika Anda tidak mengganggu saya tetap menganggapnya mengganggu. Yu Hongwen sangat marah. Orang asing ini sangat serius sehingga aula Xinglin buka untuk urusan normal, jadi ketika Yu Hongwen sedang berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke pohon hijau tidak jauh dari sana. Di bawah pohon, kebetulan ada seekor anjing yang merenggangkan kakinya untuk buang air kecil. Park Guochang juga melihatnya. Meskipun bahasa Mandarinnya tidak terlalu bagus, tidak sulit untuk menyadari bahwa maksud kata-kata Yu Hongwen tadi adalah menyebut mereka anjing. Aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Aku ingin bertemu Lin sekarang. Jika kamu tidak membiarkan dia keluar, jangan salahkan kami karena menyerbu masuk dan merampok orang. Pu Guochang sedang tidak ingin berdebat dengan Yu Hongwen. Dia hanya ingin segera menemukan Lin Qingtan dan bertanya padanya tentang Kimura. Dia putus asa sekarang. Kimura bukanlah orang biasa. Ayahnya adalah wakil pemimpin Liga Ninja Nasional Oriental. Jika pecah di Kerajaan Naga pasti akan memicu tsunami di Liga Ninja. Setelah Pu Guochang selesai berbicara, dia siap memimpin orang ke aula Xinglin. Yu Hongwen segera menyerah, perutnya membuncit karena marah. Dia mengambil sapu dan menutup pintu. Dia berteriak dengan marah, menurutku tidak ada di antara kalian yang berani sombong. Jangan kira kalian berani sombong karena ada banyak dari kamu. Orang-orang di sini tidak lebih baik dari kamu, sedikit. Ada banyak pasien yang mengantri untuk menemui dokter di aula Xinglin. Setelah mendengar kata-kata Yu Hongwen, mereka semua berdiri dengan marah dan membentuk dinding manusia di pintu, menatap orang asing ini dengan sangat marah. Kamu berani berteriak di wilayah kami, siapa yang memberimu keberanian? Benar, sekarang kerajaan naga kita telah menjadi kuat, menurutmu apakah kerajaan naga itu masih sama yang bisa kamu intimidasi? Maaf, kami tidak menyembah orang asing. Sialan, aku marah saat melihat kalian orang asing, dan kalian ingin segera masuk dan merebut Dr. Lin. Ayo, salah satu dari kalian, aku akan membunuh salah satu dari kalian. Seorang lelaki tua pemarah hanya menyingsingkan lengan bajunya, seolah ingin meledakkan kepala lawannya. Bagaimana Pu Guochang berani menyerbu masuk dengan kekuatan sebesar itu? Wajahnya sangat jelek. Orang-orang kerajaan naga ini mungkin bertarung satu sama lain di waktu normal, tetapi ketika mereka menghadapi orang asing, mereka semua memiliki kebencian yang sama. Yang paling ditakuti Park Guochang adalah melihat situasi ini. Kamu ingin bertemu denganku. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Lin Qingtan keluar dari klinik medis. Mengenakan jas putih. Tapi badannya masih panas. Tapi Pu Guochang tidak berniat memperhatikan penampilan dan sosok Lin Qingtan, dan bertanya dengan suara yang dalam, Nona Lin, saya datang ke sini hanya untuk menanyakan apakah Anda mengetahui keberadaan Kimura. Siapa Kimura? Itu murid Jepangku, yang menerima beberapa suntikan darimu beberapa hari yang lalu. Ternyata itu dia. Apa yang terjadi padanya? Dia hilang. Lenyap. Setelah mendengar ini, Lin Qingtan tiba-tiba tampak terkejut. Penampilannya membingungkan Park Guochang. Wanita dari kerajaan naga ini sebenarnya tidak tahu tentang Kimura. Mungkinkah hilangnya Kimura sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia? Mata Pu Guochang tertuju pada wajah Lin Qingtan, mencoba mencari petunjuk apapun. Tetapi, tidak ada yang terlihat. Kejutan di wajah Lin Qingtan sama sekali tidak terlihat seperti akting, karena tidak ada yang bisa bertindak begitu realistis. Park Guochang mengalami depresi. Faktanya, Lin Qingtan tidak mengetahui tentang hilangnya Kimura, tetapi setelah Park Guochang menyebutkannya, dia segera memahami apa yang sedang terjadi. Setelah Lu Yun mengantarnya ke hutan di pinggiran timur terakhir kali, Lin Qingtan tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi gelap, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan bahwa dia sudah terbaring di tempat tidur di kamar tidur. Dia bertanya pada Lu Yun apa yang terjadi, dan Lu Yun menjawab bahwa itu hanya masalah kecil dan memintanya untuk tidak terlalu memikirkannya. Lin Qingtan selalu sangat mempercayai adik laki-lakinya. Melihat Lu Yun tidak mau berbicara lebih banyak, dia berhenti bertanya lebih jauh. Sampai hari ini, setelah mendengar Pu Guochang mengatakan bahwa murid Jepangnya hilang, Lin Qingtan menyadari hal kecil apa yang dibicarakan Lu Yun.
Meskipun dia tidak tahu apakah pria Jepang itu hidup atau mati, Lin Qingtan sangat yakin bahwa kepergiannya pasti ada hubungannya dengan Lu Yun. Tentu saja, Lin Qingtan tidak bisa memberitahu Park Guochang tentang hal ini. Hanya setelah orang-orang seperti Park Guochang pergi, aku bisa bertanya pada adikku apa yang terjadi. Saat Lin Qingtan memikirkan hal ini, seorang pria muda berjalan keluar dengan santai dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Haha, kenapa hari ini begitu semarak? Kamu pasti jatuh cinta dengan saudara perempuanku yang kedua, apakah kamu akan memberi penghormatan pada kecantikan kakak keduaku sebelum meninggalkan kerajaan naga?" Orang yang datang tidak lain adalah Lu Yun. Wajah Lin Qingtan sedikit berubah. Tentu saja dia tidak ingin Lu Yun muncul saat ini, yang akan dengan mudah menarik perhatian Park Guochang. Lin Qingtan berpura-pura tenang dan berkata, "Adik, bukankah aku memintamu untuk beristirahat di rumah hari ini? Mengapa kamu datang ke aula Xinglin lagi?" Niat awalnya adalah membiarkan Lu Yun segera pergi dan menghindari pusat perhatian. Siapa sangka Lu Yun justru menjawab dengan lantang, "Tentu saja aku tidak bisa mengkhawatirkan adik keduaku, tapi jangan biarkan anjing gila datang mengganggumu seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sekarang sepertinya aku datang ke waktu yang tepat. Saya datang ke sini hari ini seperti ini. Banyak anjing gila." Anjing gila. Setelah Pu Guochang dan yang lainnya mendengar kata-kata Lu Yun, wajah mereka membeku dan kemarahan memenuhi hati mereka. Salah. Fokus yang salah. Sekarang kami tidak khawatir tentang Lu Yun yang menyebut dirinya anjing gila, tapi ada arti lain dari apa yang baru saja dia katakan. Beberapa hari yang lalu, seekor anjing gila datang untuk mengganggu Lin Qingtan. Bukankah dia mengacu pada Kimura? Dengan kata lain, pemuda bernama Lu Yun ini pasti sudah bertemu Kimura sebelum Kimura menghilang, dan kemungkinan besar terjadi konflik di antara mereka. Karena dia menggunakan kata pelecehan. Park Guochang tiba-tiba menepuk keningnya dan berkata, "Hilangnya Kimura pasti ada hubungannya denganmu. Ya, itu pasti ada hubungannya denganmu." Dia ingat hari pertarungan jarum suntik. Pemuda inilah yang memantulkan kembali jarum emas dengan kekuatan aneh, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa sama sekali. Dengan metodenya, membunuh Kimura bukanlah masalah sama sekali. Park Guochang sepertinya telah tercerahkan. Kebenaran tentang hilangnya Kimura perlahan-lahan menjadi jelas di benaknya. Lin Qingtan tercengang. Penyakit apa yang diderita adiknya ini? Apa perbedaan antara apa yang dia katakan tadi dan apa yang dia katakan tadi? Bukankah kamu sengaja membuat masalah? Lin Qingtan berkata, "Adik, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Anjing gila macam apa? Ada anjing gila yang menggangguku beberapa hari yang lalu. Menurutku kamu pasti tertidur di rumah." Dia segera berlari dan mendorong Lu Yun menjauh. Yu Hongwen mengerti dan menggema, "Nona Lin benar, saya telah berada di aula Xinglin akhir-akhir ini, dan saya belum pernah melihat orang datang untuk melecehkan Nona Lin." Pu Guochang berkata dengan wajah muram, "Apakah menurutmu aku bodoh? Bagaimana mungkin dia tidak mendengar siapa yang berkata jujur dan siapa yang berbohong?" Semakin banyak penjelasan Lin Qingtan dan Yu Hongwen, semakin dekat mereka dengan kebenaran. Penjelasannya adalah menutup-nutupi adalah fakta. Kimura dibunuh oleh Lu Yun. Lin Qingtan merendahkan suaranya dan berkata, "Adik, apakah kamu gila? Mengapa kamu kehabisan saat ini? Apakah kamu mencari kematian?" Nada suaranya mencela. Lu Yun tidak tergerak sama sekali, dan tidak pergi dari sini sesuai keinginan Lin Qingtan. Sebaliknya, dia berinisiatif berjalan menuju Park Guochang dan berkata, "Saya tahu Anda memiliki kecurigaan. Bisakah Anda memberi saya langkah untuk berbicara?" Pu Guochang mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Baiklah, saya ingin melihat bagaimana kamu bisa melepaskan diri." Keduanya minggir. Lu Yun berkata, "Muridmu yang orang Jepang itu dibunuh olehku." Apa? Park Guochang awalnya mengira Lu Yun ingin membela diri dan menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Kimura. Siapa yang tahu bahwa kalimat pertama yang dia ucapkan adalah mengakui bahwa dia telah membunuh Kimura. Terlalu tiba-tiba, sedemikian rupa sehingga Park Guochang tidak langsung bereaksi. Dia juga menyiapkan beberapa alasan untuk menanyai Lu Yun, tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Lu Yun mengira dia tidak mendengar dengan jelas, jadi dia mengulanginya lagi, "Murid Jepangmu telah diubah menjadi pupuk dan akan tinggal di kerajaan naga kita selamanya. Aku mengubahnya menjadi pupuk dengan tanganku sendiri." Petik 2, Lu Yun tahu, hal semacam ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Ada orang asing yang hilang di Longguo. Selama Park Guochang melaporkannya kepada pihak berwenang, pemerintah Longguo akan segera menyadarinya. Hari itu, ada banyak pengawasan dari Balai Xinglin hingga hutan di pinggiran timur. Tidak sulit untuk menemukan kebenarannya. Itu hanya masalah waktu. Daripada menyia-nyiakan energi pemerintahan kerajaan naga, lebih baik akui sendiri. Lu Yun tidak pernah sia-sia. Park Guochang terlihat bingung untuk beberapa saat, kemudian matanya menjadi gelap dan dia berkata, "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" "Tentu." Lu Yun menjawab dengan jujur, "Iblis Jepang itu berani menyerang saudara perempuanku yang kedua, dan bahkan mengeluarkan racun dan pil beracun. Aku tidak bisa membenarkan untuk tidak membunuhnya." Ketika Pu Guochang mendengar ini, lehernya tiba-tiba menyusut dan punggungnya terasa dingin. Mentalitas macam apa yang dimiliki pembunuh ini? Dia jelas-jelas membunuh seseorang, tapi dia tetap bersikap seolah itu wajar.
Terlalu tenang. Pernyataan yang meremehkan dan berlebihan. Pu Guochang tanpa sadar kehilangan beberapa poin dalam hal momentum, dan tidak berani mempertanyakan Lu Yun dengan keras, karena takut Lu Yun tidak akan bahagia, jadi dia mengubahnya menjadi pupuk dengan pernyataan yang begitu meremehkan. Kimura sedikit ceroboh. Kamu bisa memberinya pelajaran, tapi jangan membunuhnya, kata Park Guochang. Lu Yun terkekeh. Tidak ada kata-kata yang terucap. Setiap orang yang dia bunuh punya alasan untuk mati. Kimura berani memanfaatkan adik keduanya, bahkan berani menggunakan ilusi untuk memerintahkannya meminum pil racun, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak membunuhnya. Melihat Lu Yun terdiam, Park Guochang tidak punya pilihan selain melanjutkan, apakah kamu tahu identitas Kimura? Lu Yun mengangguk, saya tahu, orang Jepang itu berkata sebelum dia meninggal bahwa dia adalah wakil pemimpin Liga Ninja Nasional Jepang. Kalau begitu kamu masih berani membunuhnya. Kenapa tidak membunuhnya? Selama dia melanggar garis bawahku, tidak peduli siapa dia pasti akan mati. Aku berbicara denganmu sendirian hanya karena aku ingin kamu menyampaikan pesan kepadaku kepada wakil pemimpin Kerajaan Oriental. Lu Yun berhenti, dan dua cahaya dingin tiba-tiba keluar dari matanya. Beritahu wakil ketua Liga Ninja dan siapkan permintaan maaf. 3 hari kemudian, saya akan pergi ke Kerajaan Toyo secara langsung. Jika dia punya akal sehat untuk meminta maaf kepada saya, masalah ini akan selesai. Tapi jika dia masih mau, untuk gantikan aku, jika putranya membalas dendam, jangan salahkan aku karena kejam. Begitu Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, Park Guochang membuka matanya karena terkejut. Dia yakin dia mendengarnya dengan benar. Lu Yun berkata bahwa dia berencana pergi ke Jepang dalam 3 hari untuk menerima permintaan maaf pihak lain. Dia tidak mengatakan apapun tentang membunuh putra orang lain, tapi dia sebenarnya ingin orang lain meminta maaf padanya. Park Guochang sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tapi pikirkanlah, jika pria ini bukan orang gila, bagaimana dia bisa membunuh Kimura padahal dia tahu Kimura memiliki latar belakang yang mengerikan. Saya sedang berbicara dengan orang yang sakit jiwa. Park Guochang diam-diam mundur beberapa langkah. Setelah keduanya mengobrol, Pu Guochang memimpin murid-muridnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak menimbulkan masalah lagi bagi Lin Qingtan. Dia harus pergi ke Kerajaan Toyo secepatnya dan memberitahu wakil pemimpin Liga Ninja tentang masalah ini. Setelah Park Guochang dan yang lainnya pergi, Lin Qingtan menemukan Lu Yun dan bertanya dengan bingung, adik, apa yang baru saja kamu katakan kepada rekan senegaranya Han itu? Apakah mereka pergi begitu saja? Saya bilang padanya bahwa orang Jepang itu kembali ke Jepang dulu. Apakah Park Guochang mempercayainya? Ya, aku percaya itu. Lin Qingtan segera menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, Lu Yun, menurutmu aku bodoh dan mudah ditipu. Dia hanya berpikiran sederhana, tidak bodoh. Bahkan dia tidak akan mempercayai alasan konyol seperti itu. Bagaimana Park Guochang bisa mempercayainya? Lu Yun jelas berbohong. Kakak kedua, masalah ini sudah selesai. Jangan khawatir, orang-orang itu tidak akan mengganggumu lagi di masa depan, dan tidak akan terjadi apa-apa padaku. Bukan karena dia sengaja menyembunyikannya dari Lin Qingtan. Tapi karena, kakak kedua terlalu baik, jika dia tahu dia telah membunuh seseorang, saya tidak tahu bagaimana reaksinya. Jadi saya hanya bisa mengarang alasan yang penuh celah. Jika Anda bertanya lagi, jangan dijawab. Hanya itu yang bisa dilakukannya untuk saat ini. Paling buruk, saudara perempuan kedua akan marah selama beberapa hari. Lin Qingtan memang marah. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarahnya dia marah pada Lu Yun. Dia bisa merasakan sesuatu pasti telah terjadi malam itu ketika dia tertidur, tapi Lu Yun tidak mengatakan apa-apa, dan jelas dia ingin menanggungnya sendirian. Tentu saja Lin Qingtan tidak senang. Sampai di rumah, Lin Qingtan masih tertekan dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada Lu Yun dari awal sampai akhir. Dia memutuskan, selama Lu Yun tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan mengabaikan Lu Yun. Ketika Liu Yaner melihatnya seperti ini, dia sedikit terkejut dan bertanya, ada apa, saudara perempuanku yang kedua yang lembut dan cantik, hal buruk apa yang dilakukan Lu Yun kecil hingga membuatmu begitu marah? Dia menatap Lu Yun di sisi lain sofa sambil berpikir. Pikiran, penjahat kecil ini juga sangat cakap. Dia benar-benar bisa membuat Lin Qingtan sangat marah. Wang Bining juga berkata, ya, saudari kedua, bukankah kamu selalu dikenal karena temperamenmu yang baik? Mengapa kamu begitu marah hari ini? Lin Qingtan berkata dengan ekspresi sedih, jangan tanya saya hanya bodoh. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan pada Lu Yun, dia sangat pintar. Hai, bahkan judulnya pun diubah. Bukankah kamu biasanya memanggilnya, adik, tapi hari ini kamu benar-benar memanggilnya Lu Yun. Liu Yaner menyombongkan diri dan datang ke sisi Lu Yun, menurunkan tubuhnya, dan dua benda sombong itu hampir menempel di lengan Lu Yun. Dia berkata sambil tersenyum, bajingan kecil, jika kamu tidak segera mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu makan tahu? Aku terlalu tidak sabar ketika aku masih muda, jadi itu sebabnya aku membuat saudara perempuanku yang kedua seperti ini. Lu Yun mengutuk, jika dia ketahuan makan tahu, kakak kedua tidak akan marah sama sekali, bahkan tidak akan melawan. Membunuh, masalah ini jauh lebih serius daripada memanfaatkan saudara perempuan kedua.
Lu Yun tidak punya pilihan selain menjelaskan penyebab kejadian tersebut, namun dia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia telah membunuh orang Jepang tersebut. Tapi Liu Yaner dan Wang Bining langsung bereaksi. Orang Dongyang pasti dibunuh oleh Xiao Lu Yun. Cahaya dingin melintas di mata rubah sipit Liu Yan. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, Lu Yun tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Dia akan memimpin dan membunuh iblis Jepang. Cahaya dingin menghilang dalam sekejap. Senyuman menawan segera muncul di wajah menawan Liu Yan, dan dia berkata, "Kakak kedua, karena Xiao Lu Yun berkata tidak apa-apa, maka pasti baik-baik saja. Jangan marah padanya." Ya, kita harus percaya pada Xiao Lu Yun tanpa syarat. Wang Bining juga berkata. Reaksi kedua saudara perempuan itu memang di luar dugaan Lin Qingtan. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa adikku?" Lu Yun tidak mengatakan yang sebenarnya sama sekali. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Petik 2. Oh, kakak kedua, kamu terlalu khawatir. Kakak keempat dan menurutku tidak ada yang salah denganmu. Ya, tidak ada yang salah sama sekali. Keduanya tidak normal. Lin Qingtan menjadi semakin tertekan. Ketika dia melihat kakak perempuan tertuanya kembali, dia berinisiatif untuk mengulangi kejadian tersebut kepada kakak perempuan tertuanya. Kakak perempuan tertua adalah orang yang sangat rasional dan tenang. Dia harus bisa mengatakan bahwa retorika Lu Yun penuh dengan celah. Jika saatnya tiba, kakak perempuan tertua akan bisa bersatu dengannya dan memaksa Lu Yun untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, yang tidak pernah diharapkan Lin Qingtan adalah setelah Ye Qingcheng mendengarkan dengan tenang, dia hanya mengucapkan 3 kata mencurigakan. Setelah mengatakan itu, dia melepas jas kecilnya, memperlihatkan lapisan putih di bawahnya, memperlihatkan sosok kebanggaannya. Lalu dia pergi ke kamar mandi dengan gaun tidur, bersiap untuk mandi. Lin Qingtan tercengang. Apa yang terjadi pada saudara-saudaraku hari ini? Apakah reaksi ini terlalu dingin? Lin Qingtan hanya bisa kembali ke kamar sendirian untuk merajuk. Begitu dia menutup pintu, Liu Yaner mengedipkan mata pada Lu Yun dan berbisik, "Lu Yun kecil, katakan padaku, apakah kamu menyiksa setan Jepang itu sebelum kamu membunuhnya?" Tentu saja jika dia berani memanfaatkan adikku, aku pasti tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Namun, identitas pria Jepang itu tidak sederhana. Konon dia adalah wakil ketua ninja nasional Jepang. Liga. Cek, Lu Yun kecil, berhentilah berpura-pura di depan kami. Kamu bahkan mengatakan bahwa identitas pria Jepang itu tidak sederhana. Menurutku kamu tidak sederhana. Liu Yaner meremas tubuh Lu Yun, sama sekali tidak menyadari bahwa tubuh tingginya telah menempel di lengan Lu Yun dan telah berubah bentuk. Lu Yun terdiam beberapa saat. Wang Bining berkata pada dirinya sendiri, "Saya punya firasat bahwa aliansi ninja nasional oriental akan menderita." Negara Timur, Liga Ninja. Sebagai seorang Jonin, Kimura Musashi menunjukkan ilusi kuatnya di depan sekelompok Chunin. Bang! Asap mengepul. Itu menyelimuti seluruh Chunin. Setelah asap menghilang, mereka tiba-tiba sampai di tanah terpencil yang dipenuhi tulang dan tulang. Bulan merah yang aneh tergantung di atas kepala mereka, seperti mata merah, menatap ke bawah ke arah orang-orang kecil di bawah. Ini adalah sebuah fantasi. Ini setara dengan formasi seorang kultivator. Chunin dalam ilusi ini mulai berlarian, mencari cara untuk mematahkan ilusi tersebut. Jika ada yang bisa mematahkan ilusi Kimura sama, itu akan menjadi sesuatu yang patut dibanggakan selama sisa hidupnya. Pohon, Kimura dewasa. Pada saat ini, seorang Chunin wanita seksi tiba-tiba berseru, karena ketika dia sedang berkonsentrasi menghindari tulang-tulang yang merayap di bawah tanah seperti makhluk hidup, tiba-tiba Kimura Musashi muncul di sampingnya dengan aneh. Ini mengejutkannya. "Ryoko, ikuti aku ke bulan." Kimura Musashi tertawa aneh, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk pinggang ramping Ryoko Chishima, dan membawa Chunin wanita seksi itu ke bulan sabit merah yang tergantung terbalik di langit. Dan di dunia nyata, semua Chunin terlihat berdiri tak bergerak, namun keringat kembali bercucuran di dahi mereka, dan nafas mereka sangat berat. Ini adalah reaksi yang disebabkan oleh fluktuasi mental yang kuat yang diumpankan kembali ke tubuh. Jelas mereka hanya aktif secara mental, tetapi umpan balik semacam ini membuat tubuh mereka merasa lelah, dan itu sangat nyata. Alasan yang sama, berbagai emosi yang dihasilkan di dunia ilusi, seperti kesedihan, kesakitan, dan kesenangan, juga dapat diumpankan kembali ke tubuh fisik. Misalnya, selama Kimura Musashi menggunakan beberapa trik ilusi untuk membuat orang yang terperangkap di dalamnya jatuh ke laut dalam, orang di dunia nyata juga akan mati lemas. Inilah hal yang menakutkan tentang ilusi. Setelah Kimura Musashi membawa Chishima Ryoko ke bulan sabit, keduanya dengan cepat melepas pakaian mereka dan menampilkan penampilan yang penuh semangat. Sampai pertunjukan selesai, keduanya lolos dari ilusi dan kembali ke dunia nyata. Di dunia nyata, pakaian mereka masih tertata rapi, namun Ryoko Chishima memasang rona puas di wajahnya. Hal ini dikarenakan dunia ilusi yang diciptakan oleh Kimura Musashi. Ketika ia memasuki dunia ini, selama ilusi tersebut tidak dipatahkan, ia adalah dewa yang maha kuasa di dunia ini. Karena dia adalah dewa, kemampuannya dalam aspek tertentu secara alami dapat ditingkatkan tanpa batas. Bagaimana mungkin Ryoko Chishima tidak puas? Pada akhirnya, dialah yang berinisiatif untuk menarik diri dari ilusi setelah mengalami 7 atau 8 pasang surut.
Jika dia melanjutkan, dia takut dia akan mati di dunia ilusi ini karena kebahagiaan yang berlebihan. Kembali pada kenyataan, kecuali Ryoko Chishima yang dibawa keluar dari dunia genjutsu oleh Kimura Musashi, para Chunin lainnya masih berdiri tak bergerak. Jelas sekali, tidak ada yang bisa mematahkan ilusi Kimura Musashi. Kimura Musashi terlihat bangga, lalu memberikan minuman ringan, dan melihat kepulan asap putih lagi. Setelah asapnya hilang, semua Chunin itu terjatuh ke tanah, terengah-engah. Berkeringat seperti hujan, ilusi Kimura sama terlalu kuat. Semua orang kagum di dalam hati mereka. Kimura Musashi berkata, perjalananmu masih panjang. Saat kamu menjadi Jounin, kamu akan menemukan bahwa ilusi semacam ini hanyalah sebuah goresan dalam ninjutsu. Yang dikatakan Pak Kimura adalah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seperti Pak Kimura. Bekerja keras. Saat aku masih Chunin, aku membidik pemimpin kita dan terus mengasah ninjutsuku. Kimura Musashi memberi ceramah, dan pada saat kritis, seorang genin tiba-tiba berlari mendekat dan berkata dengan nada serius, Tuan Kimura, seorang penduduk asli Hanguo bernama Pu Guochang, sampai jumpa. Park Guochang. Dia datang sendiri. Kimura Musashi mengerutkan kening. Tentu saja dia mengenali Park Guochang. Bukan karena Park Guochang adalah ahli akupuntur yang terkenal di dunia, tetapi karena putranya Xiao Muchun pergi ke Hanguo untuk memuja Park Guochang ini sebagai gurunya. Genin itu menjawab, satu-satunya yang datang adalah pria Hanguo. Dia bilang dia punya sesuatu yang sangat penting untuk dilaporkan kepada tuanmu. Dengarkan kata-katanya. Kimura Musashi tiba-tiba merasa tidak enak. Park Guochang datang jauh-jauh dari kerajaan Han ke kerajaan timur, dan tidak ada alasan mengapa putranya Xiao Muchun tidak mau mengikutinya kembali. Ketika Xiao Kimura pertama kali mengatakan ingin belajar akupuntur, Kimura Musashi menentangnya. Dia selalu ingin melatih Xiao Kimura menjadi seorang ninja. Ayah dan anak tersebut pun sempat berkonflik mengenai hal ini. Tapi bakat ninjutsu Okimura sangat buruk. Selain itu, ia memang tidak tertarik dengan ninjutsu, sehingga nantinya Kimura Musashi tidak lagi memaksanya dan mengizinkannya pergi ke negara dingin untuk belajar akupuntur. Pertengkaran buruk antara ayah dan anak sudah lama teratasi. Oleh karena itu, mustahil bagi Xiao Muchun untuk tidak kembali ke Jepang karena simpul di hatinya. Dan jika Xiao Muchun tidak kembali kali ini, pasti telah terjadi sesuatu. Biarkan dia masuk, kata Kimura Musashi. Segera, Park Guochang berlari masuk dan berlutut di depan Kimura Musashi sambil berbunyi, Tuan Kimura, maafkan saya atas ketidakmampuan dan kegagalan saya melindungi Tuan Kimura. Meskipun Park Guochang memiliki status tinggi di kerajaan Han, dia juga merasa sangat takut dengan aliansi ninja kerajaan Toyang. Liga Ninja, bisa juga dikatakan sebagai League of Assassins. Begitu Kimura Musashi mengetahui bahwa putranya meninggal di kerajaan naga, dia pasti akan menanyai Park Guochang. Jika dia menolak melaporkan apa yang dia ketahui, itu akan menjadi masalah serius. Jadi lebih baik mengaku secara proaktif. Dan, poin yang paling penting adalah, meski markas besar Liga Ninja berada di kerajaan Toyo, namun kekuatan organisasi ini sebenarnya sudah menyebar ke seluruh negara di dunia, kecuali tentu saja kerajaan naga. Sejak kuil Tianzan didirikan di kerajaan naga, pasukan aliansi ninja yang tersembunyi di kerajaan naga telah lama mundur dengan patuh. Bagaimanapun, kuil Tianzan terlalu menakutkan, dan aliansi ninja tidak dapat menahan murka Raja Tianzan. Salah satu alasan kerajaan Toyo mendirikan aliansi ninja adalah untuk menunjukkan perlawanan terhadap aliansi bela diri kerajaan naga. Anda memiliki seniman bela diri, dan kami memiliki ninja yang tidak lebih buruk dari Anda. Bahkan kerajaan Toyo dengan bangga menunjukkan bahwa Liga Ninja kita memiliki beberapa benteng di kerajaan naga, tetapi tidak ada aliansi bela diri kerajaan naga yang ditemukan. Oleh karena itu, aliansi bela diri kerajaan naga terlalu tidak kompeten. Kata-kata provokatif serupa diucapkan oleh aliansi ninja nasional oriental lebih dari satu kali. Sampai, kuil surga, organisasi yang sangat menakutkan itu muncul. Mereka akhirnya tutup mulut, terutama saat 3 tahun lalu, Raja Tenzin sendirian menantang 9 Jounin dari aliansi ninja, dan dengan mudah membunuh 9 Jounin tersebut dalam waktu kurang dari 3 menit. Hal ini secara langsung membuat takut para petinggi Liga Ninja. Namun, teror Raja Tianzan lebih dari itu. Pada malam kedua setelah dia membunuh 9 Jounin, ketika pemimpin Liga Ninja sedang tidur di rumah, Raja Tenzin tiba-tiba masuk ke rumahnya dan melakukan percakapan singkat yang mengguncang pertahanan psikologis pemimpin Liga Ninja tersebut. Semalam, pemimpin aliansi ninja mengeluarkan perintah rahasia untuk menarik semua pasukan aliansi ninja yang tersembunyi di kerajaan naga. Sejak saat itu, Liga Ninja Nasional Oriental gemetar secara fisik dan mental ketika mendengar kata-kata Raja Tenzin. Ada balai Tianzan di kerajaan naga. Namun, negara Han tidak seberuntung itu. Masih banyak kekuatan aliansi ninja yang bersembunyi di negaranya. Lebih dari ini, banyak caebol besar negeri Han yang diam-diam membayar untuk mendukung para pembunuh ninja ini. Jadi, Park Guochang tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan selain datang langsung ke Jepang dan memberitahu Kimura Musashi tentang kematian Okimura. Jika dia tidak melaporkan apa yang dia ketahui, suatu hari nanti lehernya mungkin akan dipatahkan oleh pasukan aliansi ninja yang bersembunyi di negara Han. Kamu baru saja mengatakan bahwa anakku dibunuh oleh orang kerajaan naga. Setelah mendengar ini,
Wajah Kimura Musashi tiba-tiba menjadi gelap, dan niat membunuh yang dingin di tubuhnya juga melonjak. Hal ini membuat Pu Guochang sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Dia bahkan sepertinya tidak dapat berbicara lagi, dan dia hanya mengoceh tanpa mengetahui apa yang dia bicarakan. Namun, Kimura Musashi sudah sangat marah dan tidak sabar lagi mendengarkan perkataan Park Guochang. Dia meraung, "Bawa aku ke kerajaan naga segera. Aku akan membunuh manusia kerajaan naga itu dengan tanganku sendiri." Ketika Ryoko Chishima mendengar ini, dia terkejut dan berkata, "Kimura-sama, tenanglah, apakah kamu lupa larangan pemimpin bahwa tidak ada Jounin yang bisa mengambil langkah lain ke kerajaan naga?" Larangan macam apa? Kimura Musashi jelas sudah kehilangan akal sehatnya dan berkata dengan niat membunuh yang melonjak, "Putraku Xiao Kimura meninggal di kerajaan naga. Apa tujuanmu menyebutkan larangan itu kepadaku saat ini?" Raungannya membuat Cidao Ryoko pucat karena ketakutan. Tetapi, bahkan jika kamu takut, Ryoko Chishima masih bersikeras untuk berlutut di depan Kimura Musashi dan membujuk, "Tuan Kimura, mohon jangan lupa bahwa larangan ini tidak hanya mewakili arti dari pemimpin aliansi, tetapi juga mewakili arti dari Raja Tenshin. Pemimpin aliansi ninja berharap dia bisa mengirim lebih banyak Jonin ke kerajaan naga untuk menimbulkan kekacauan di sana. Mengapa Anda harus menerapkan larangan yang bertentangan dengan keinginan Anda sendiri? Itu hanya karena rasa takut." Sejak dia bertemu Raja Tianzhen malam itu 3 tahun lalu, pemimpin aliansi ninja telah mengubah ekspresinya setelah mendengar ini dan tidak berani melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap kerajaan naga. Raja Tianzhao, bobot ketiga kata ini cukup membuat dunia gemetar. Kimura Musashi juga sadar kembali setelah mendengar 3 kata ini, tapi matanya masih suram. Tentu saja dia ingin segera bergegas ke kerajaan naga dan mencabik-cabik si pembunuh. Tapi memang benar seperti yang dikatakan Ryoko Chishima, Raja Tenshin tidak bisa diganggu. Tidak apa-apa jika saya pergi ke kerajaan naga tanpa mengungkapkan identitas saya, tetapi jika identitas saya terungkap, itu akan langsung menarik kemarahan Raja Tianzhen ke seluruh Liga Ninja. Mungkin bukan tidak mungkin Raja Tianzhen akan marah dan menghancurkan Liga Ninja. Resiko ini terlalu besar untuk ditanggung oleh Kimura Musashi. Ryoko Chishima menghiburnya dan berkata, "Tuan Kimura, mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi ke kerajaan naga saja? Saya bukan seorang Jonin dan saya tidak termasuk dalam cakupan larangan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk membunuh orang kerajaan naga." Kimura Musashi tidak mau. Apa yang dia harapkan adalah dia secara pribadi akan membunuh pria dari kerajaan naga dan mengirim Qiandao Ryoko ke sana, yang tidak cukup untuk memuaskan kebenciannya. Qiandao Ryoko sepertinya tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan, sebelum saya membunuh orang negeri naga itu, saya pasti akan menyiksanya agar hidupnya lebih buruk dari kematian. Jika kondisinya tidak memungkinkan, dia bahkan ingin menangkap pria negeri naga hidup-hidup dan membawanya ke negeri Toyo dan meminta Kimura Musashi menyiksanya dengan tangannya sendiri." Mendengar apa yang dia katakan, kengganan Kimura Musashi sedikit berkurang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu harus memberikannya kepadaku dan menyiksanya dengan kejam. Metode ini kejam seperti yang kamu inginkan. Yang terbaik adalah membiarkan dia mati sebelum dia meninggal. Akui pada anakku." "Saya mengerti," jawab Ryoko Chishima. "Ngomong-ngomong, rekam videonya. Aku ingin melihat keadaan menyedihkannya dengan mataku sendiri. Saat aku kembali setelah masalah ini selesai, aku akan membuat pengecualian dan mempromosikanmu menjadi Jounin." Ryoko Chishima sangat gembira, "Terima kasih, Tuan Kimura." Qiandao Ryoko berdiri dan hendak berangkat ke kerajaan naga, jadi dia melirik ke arah Park Guochang dan berkata, "Kamu, bawa aku ke kerajaan naga segera dan tunjukkan pembunuhnya." Park Guochang ketakutan dengan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Kimura Musashi barusan. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Petik 2. Tidak butuh. Mata dingin Kimura Musashi yang penuh niat membunuh kembali menusuk Park Guochang, membuatnya takut setengah mati lagi. Tapi kali ini, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan rasa takut di hatinya dan mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, pria dari kerajaan naga berkata bahwa dia akan datang ke sini secara langsung dalam 2 hari ke depan, dan juga berkata. Park Guochang berhenti, namun perkataannya membuat semua orang di Liga Ninja tercengang. Pembunuh itu sebenarnya datang ke sini untuk mati secara langsung. Apa artinya? Kimura Musashi mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, apalagi yang dia katakan. Pu Guochang bergidik dan mengertakkan gigi dan dia berkata bahwa Tuan Kimura harus menyiapkan hadiah untuk permintaan maaf. Dia ingin menerima permintaan maaf Tuan Kimura. Menerima permintaan maafnya, Kimura Musashi tidak bereaksi sama sekali untuk beberapa saat, berpikir bahwa yang dikatakan Park Guochang adalah bahwa pria dari kerajaan naga telah menyiapkan hadiah dan akan datang untuk meminta maaf dalam 2 hari ke depan. Bukan hanya dia, orang-orang seperti Cidao Ryoko juga menganggap inilah yang dia maksud. Pertama, karena pria dari kerajaan naga bersalah karena membunuh Xiao Muchun, jadi dialah yang harus meminta maaf. Alasan kedua adalah Park Guochang tergagap, mungkin karena dia takut dengan niat membunuh Kimura Musashi sehingga menyebabkan bahasanya tidak jelas. Jadi setelah mendengarkan perkataan Park Guochang, Kimura Musashi terdiam beberapa saat. Langsung, dia mencibir dan berkata, minta maaf. Itu adalah kehidupan manusia. Dia pikir jika dia meminta maaf, aku bisa memaafkannya. Kapan orang-orang kerajaan naga menjadi begitu naif?
Ryoko Chishima juga berkata, kami tidak menerima permintaan maaf tersebut. Hanya ada satu akibat dari masalah ini, yaitu pria dari kerajaan naga harus turun dan dimakamkan bersama Tuan Xiao Mumura. Begitu keduanya mengatakan ini, Park Guochang tiba-tiba tersenyum pahit. Dia tahu, kedua ninja asal Jepang ini salah paham maksudnya. Faktanya, itu bukan salah mereka. Ketika Pu Guochang mendengar Lu Yun mengucapkan kata-kata itu, dia tertegun lama sebelum dia menyadari bahwa tidak pernah ada seorang pembunuh yang benar-benar meminta maaf. Park Guochang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia takut jika dia memberitahukan niat awal Lu Yun, Tuan Kimura akan sangat marah hingga dia menjadi gila saat itu juga, dan mungkin dia akan dibunuh jika dia tidak bahagia. Jadi Pu Guochang mengatur ulang pikirannya dan memutuskan untuk tidak menjelaskan terlalu banyak detail. Dia berkata, Tuan Kimura, singkatnya, yang dimaksud pria kerajaan naga itu adalah dia akan segera datang mengunjungi Anda. Kimura Musashi menembakkan dua sinar dingin di matanya dan berkata, jika dia berani datang, aku akan membiarkan dia kembali. Tentu saja dia berharap Lu Yun bisa datang sendiri. Dengan cara ini, dia secara pribadi dapat memenjarakan Lu Yun dan membiarkannya mengalami semua siksaan di kerajaan timur sampai dia puas dengan penyiksaan tersebut, dan akhirnya mengirimnya ke neraka. Ryoko Chishima berkata, Tuan Kimura, menurut saya ini sangat aneh. Apakah menurut Anda pria dari kerajaan naga sengaja mencari alasan untuk menyeret kita pergi, dan dia melarikan diri ke tempat lain dalam beberapa hari? Ada kemungkinan. Kimura Musashi mengerutkan kening dan berkata, jadi kamu masih harus mengikuti Park Guochang ke kerajaan naga untuk melihat apa yang sedang dilakukan manusia kerajaan naga. Ryoko Chishima mengangguk. Pada saat ini, genin lain berlari masuk dan berkata, Tuan Kimura, ada seorang pria dari kerajaan naga keluar. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting dan ingin bertemu denganmu. Orang-orang dari kerajaan naga, mata Kimura Musashi tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, biarkan dia masuk. Ya, genin itu keluar dan segera membawa masuk seorang pemuda. Saat Park Guochang melihat pemuda ini, matanya tiba-tiba melebar dan dia berkata, kenapa kamu datang begitu cepat? Tentu saja orang yang datang adalah Lu Yun. Lu Yun tersenyum dan berkata, saya tidak pernah suka ceroboh dalam melakukan sesuatu. Jika saya meminta Anda untuk mengambil alih, apakah Anda sudah memberitahu wakil pemimpin dengan jujur? Mata Park Guochang mengembara dan dia berkata, katakan padanya. Bagaimana dengan hadiah yang dia persiapkan? Ini. Ekspresi Park Guochang menjadi stagnan. Saat ini, Kimura Musashi berkata, Park Guochang, apakah orang negeri naga ini yang membunuh anakku? Dia sudah menebaknya, tapi memutuskan untuk bertanya pada Park Guochang terlebih dahulu. Park Guochang mengangguk. Segera, niat membunuh yang mengerikan menyebar di udara. Kimura Musashi menatap Lu Yun dengan matanya, seperti singa yang marah, mengaum, manusia naga, kamu sangat berani, kamu membunuh anakku, dan kamu berani mengirimnya ke rumahku untuk mencari kematian. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya permintaan maafmu tidak terlalu tulus. Minta maaf. Siapa yang meminta maaf? Meskipun Kimura Musashi diliputi amarah, dia tiba-tiba tercengang setelah mendengar kata-kata Lu Yun. Lu Yun berkata dengan heran, bukankah Pu Guochang memberitahumu bahwa putramu meninggal secara tidak adil dan kamu tidak mengajarinya dengan baik, jadi kamu harus meminta maaf kepadaku. Petik 2, petik 2. Adegan itu hening sejenak. Kemudian terdengar raungan luar biasa dari Kimura Musashi, kamu adalah orang sebangsa naga, logika omong kosong macam apa, kamu jelas-jelas membunuh anakku, kamu sebenarnya ingin aku meminta maaf. Sepertinya kepemimpinan Park Guochang tidak terlalu berkualitas. Lu Yun tiba-tiba menamparkan Park Guochang dan berkata, aku bahkan tidak mengerti apa yang aku katakan, jadi apa gunanya kamu? Bentak, tubuh Park Guochang tiba-tiba berputar 365 derajat di udara. Setelah mengipasi, Lu Yun memandang Kimura Musashi lagi dan berkata, karena Park Guochang tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu, aku akan datang dan menjelaskannya kepadamu secara pribadi. Putramu mencoba mencemari adikku dengan obat-obatan, dan dia berani menggunakan ilusi dan memerintahkanku untuk meminum racun. Sayangnya, ilusinya begitu sampah sehingga aku tidak tertipu. Tapi karena dia punya ide ini, dia pantas mati. Apakah menurut Anda perkataan saya masuk akal? Di samping itu, sebagai ayahnya, Anda sebenarnya membiarkan anak Anda berperilaku buruk di luar negeri. Anda hanya gagal mendidik anak Anda dengan baik. Jadi, haruskah Anda juga meminta maaf kepada saya? Petik 2. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia menatap Kimura Musashi dalam diam. Wajah Kimura Musashi sangat muram. Ketika dia meminta Pu Guochang menceritakan apa yang terjadi barusan, Pu Guochang hanya memberikan ringkasan kasar, mengatakan bahwa Xiao Mucun melakukan kesalahan dan dibunuh oleh seorang pria Longguo. Sekarang mendengar Lu Yun mengatakannya lagi, dia menyadari bahwa situasinya tampaknya lebih serius dari yang dibayangkan. Tapi jadi apa? Bagaimanapun, orang yang meninggal adalah putranya. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dia buat, dia tetaplah putranya. Tidak apa-apa jika anak saya meninggal. Sekarang pembunuh ini benar-benar berani datang ke pintunya dan meminta dirinya untuk meminta maaf padanya. Jika saya meminta maaf padanya, bagaimana saya bisa kehilangan muka? Manusia naga, kamu sangat berani. Kamu membunuh Tuan Kimura kecil kami dan kamu benar-benar berani meminta Tuan Kimura untuk meminta maaf.
Saya tidak tahu apakah kamu naif atau bodoh, tapi saya menghargai keberanian Anda. Sebelum Kimura Musashi mengalami kejang, Chunin wanita yang menggerakkan itu tiba-tiba berjalan menuju Lu Yun, dengan senyuman menawan di bibir merahnya yang cerah dan seksi. Tidak mungkin bagi Kimura sama untuk meminta maaf padamu, tapi aku bisa. Bagaimana kalau aku meminta maaf padamu daripada Kimura sama? Kata Ryoko Chishima. Dia memutar pinggangnya dan mendatangi Lu Yun. Detik berikutnya, sebuah pemandangan menakjubkan terjadi. Cidao Ryoko benar-benar melepas pakaiannya di depan Lu Yun, memperlihatkan tubuh yang panas dan halus, dengan bagian depan dan belakang dimiringkan, dan dia berpose. Lengannya seperti ular kecil yang halus, memeluk leher Lu Yun, dan pahanya yang putih dan lembut tanpa penutup apapun langsung melingkari pinggang Lu Yun. Jelas sekali, permintaan maaf yang dia sebutkan seharusnya dilakukan dengan cara ini sebagai kompensasi kepada Lu Yun. Mata Lu Yun bergerak ke bawah dan tertuju pada benda angkuh yang bergesekan di dadanya. Dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Oke, karena kamu bersedia meminta maaf atas namamu, tentu saja aku tidak keberatan." Sambil berbicara, dia mencubit kedua sisi pinggang ninja wanita itu dengan kedua tangannya. Jejak rasa jijik melintas di mata Qiandao Ryoko, dan dia menjulurkan lidahnya yang fleksibel, bersiap untuk mendekati telinga Lu Yun. Tapi saat ini, dia tiba-tiba merasakan perubahan mendadak. Ternyata Lu Yun memegangi pinggangnya, membalikkan tubuhnya, dengan kepala menghadap ke tanah, lalu membantingnya ke tanah. Momen jatuh. Lu Yun bahkan lebih kejam lagi, dia mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan menebas bagian tengah kedua kaki putih panjang ninja wanita setengah berpakaian itu. Ah! Teriakan. Tapi itu tidak datang dari kaki Lu Yun, tapi dari jarak 5 meter di depannya. Ini adalah ilusi. Genjutsu yang dilakukan oleh Ryoko Chishima. Hanya saja ilusinya jauh lebih lemah dibandingkan Kimura Musashi, jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk menghadapi pria bernafsu itu. Tapi Lu Yun melihatnya sekilas. Pada kenyataannya, pakaian Ryoko Chishima masih rapi, tangan dan kakinya tidak melingkari tubuh Lu Yun. Tapi barusan dalam ilusi, serangan terhadap tubuh inkorporealnya membuat tubuhnya merasakan hal yang sama. Rasa sakit karena kepalanya terbentur tanah masih ringan. Kuncinya, telapak tangan Lu Yun yang baru saja dipukul membuat Ryoko Chishima merasa tubuh bagian bawahnya seperti terbelah dua. Setelah Qiandao Ryoko berteriak, dia berjongkok di tanah, menyeringai kesakitan. Meskipun orang-orang di sekitarnya tidak berada dalam ilusi tadi, dari sudut pandang mereka, Chishima Ryoko hanya berdiri di sana dan tiba-tiba berjongkok kesakitan. Tapi mereka bisa menebak apa yang terjadi. Ryoko Chishima pandai ilusi di bidang itu. Banyak dari mereka yang cukup beruntung bisa mengalaminya saat bertanding dengan Ryoko Chishima. Jadi situasinya sangat jelas. Itu pasti ilusi yang baru saja dilakukan Ryoko Chishima pada Dragon Countryer ini, tapi Dragon Countryman melihatnya dan memberinya pukulan telak. Hal ini menunjukkan hal itu. Orang dari kerajaan naga ini tidaklah sederhana, jika tidak, dia tidak akan begitu berani dan menerobos aliansi ninja mereka sendirian. Lu Yun melirik Qiandao Ryoko dengan acuh tak acuh dan berkata, "Jangan pamerkan tipuan kecilmu di depanku. Dari segi penampilan, kamu tidak bisa dibandingkan dengan kakak perempuan tertuaku. Dari segi sosok, kamu tidak bisa dibandingkan dengan saudara perempuanku yang kedua. Dalam hal pesona, kamu tidak bisa menandinginya. Tetapi saudara perempuanku yang ketiga, kamu benar-benar gagal." Lu Yun menggelengkan kepalanya karena kecewa. Mematikan kalimat ini tidaklah kecil bagi seorang wanita. Ryoko Chishima sebenarnya memiliki penampilan dan sosok yang sangat bagus. Di Liga Ninja, dia diakui cantik. Jadi setiap kali dia memberikan ilusi, banyak ninja dengan level yang sama dengannya yang mampu mematahkan ilusinya, tetapi kebanyakan dari mereka memilih untuk tidak melakukan apapun. Sengaja tidak mematahkan ilusi Ryoko Chishima dan membiarkannya memainkannya di tubuhnya. Hal ini menjadi suatu kesenangan bagi banyak ninja pria. Jarang sekali menemukan seseorang yang kejam seperti Lu Yun. Lupakan tentang menghancurkan bunga dengan tangan yang kejam. Lu Yun juga membandingkan Qianjima Ryoko dengan saudara perempuannya dalam hal penampilan, sosok, dan pesona, dan akhirnya sampai pada kesimpulan, kamu tidak sebaik dalam segala hal, kamu gagal. Apa namanya ini? Inilah yang disebut dengan disintegrasi skala penuh. Hal ini tidak hanya merupakan pukulan telak bagi Ryoko Chishima secara fisik, tetapi juga merusak kepercayaan dirinya secara psikologis, meninggalkan rasa frustrasi yang mendalam padanya. Pantas saja kamu berani datang ke sini sendirian. Tapi jika kamu berpikir dengan kekuatan ini, kamu bisa bertindak sembarangan di sini, maka kamu terlalu diremehkan oleh Liga Ninja kami. Kemampuan Lu Yun mematahkan ilusi Ryoko Chishima memang di luar dugaan Kimura Musashi. Tapi itu bukan sesuatu yang spektakuler. Tingkat ilusi Ryoko Chishima tidak terlalu tinggi. Selama pria dengan kemauan yang sedikit lebih kuat dapat menahan godaan kecantikan, ilusi Ryoko Chishima dapat dengan mudah dipatahkan. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku meremehkan Liga Ninjamu, tapi karena Liga Ninjamu tidak memenuhi syarat untuk aku pandang tinggi. Nadanya sangat kuat. Tampaknya Istana Tianzan dari Kerajaan Nagamu telah membawamu kembali ke kepercayaan diri buta yang kamu miliki 100 tahun yang lalu. Tanpa Istana Tianzan, kalian orang-orang Kerajaan Naga bukanlah apa-apa di mataku. Kimura Musashi mendengus dingin. Kabut putih aneh mulai muncul di mana-mana.
Setelah kabut putih, pemandangan mulai berubah. Bulan sabit merah yang aneh muncul lagi di langit. Jelas sekali, ini adalah dunia fantasi Kimura Musashi. Orang-orang dari kerajaan naga, aku akan membuatmu membayar mahal atas semua yang telah kamu lakukan sebelumnya. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku akan membuatmu bertobat kepada putraku yang telah meninggal sebelum kamu memohon mati. Suara suram Kimura Musashi turun dari bulan merah dan bergema di seluruh dunia ilusi. Genjutsu Kimura Musashi tidak setingkat dengan Chishima Ryoko. Ryoko Chishima, itu hanya pertarungan kecil. Setiap kali Anda menghadapi lawan yang gigih, Anda hanya bisa menyerah. Tapi Kimura Musashi berbeda. Di dunia ilusinya, segalanya bisa berubah dan segalanya bisa diserang, dan dia adalah dewa dunia ini. Jadi sejak Lu Yun jatuh ke dunia ilusi ini, Kimura Musashi yakin bahwa pria dari kerajaan naga ini telah menjadi binatang yang terperangkap. Dia bisa menggunakan segala cara untuk menyiksa Lu Yun. Rasa sakit yang disebabkan oleh penyiksaan ini secara langsung ditujukan pada tingkat spiritual Lu Yun. Artinya, Kimura Musashi bersiap untuk membuat Lu Yun menderita gangguan mental terlebih dahulu, dan kemudian gangguan fisik, pukulan ganda yang akan membuatnya menderita kesakitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fiuh! Tiba-tiba, tulang yang tak terhitung jumlahnya pecah dari tanah dan melilit tubuh Lu Yun seperti tentakel, membuatnya tidak bisa bergerak. Dan taji tulang yang tumbuh di tulang putih itu menembus setiap inci kulit Lu Yun. Bersiaplah untuk mengalami rasa sakit. Kimura Musashi mencibir. Suaranya terdengar, namun sosoknya tidak terlihat. Dengan cibiran ini jatuh. Cahaya bulan merah menyelimuti seluruh dunia ilusi, dan dunia berubah menjadi warna merah yang aneh. Beberapa titik cahaya merah aneh mendarat di alis Lu Yun, sepertinya ingin menembus ke dalam dan menangkap pikirannya. Ini adalah metode lain dari Kimura Musashi. Ukir kembali ingatan Lu Yun. Kemudian dia mengubah semua karakter familiar di pikirannya. Kimura Musashi akan menyiksa semua kerabat, teman, dan kekasihnya di depan Lu Yun, membiarkan dia melihat dengan matanya sendiri adegan kekasihnya dihina. Namun, titik lampu merah itu, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, tidak akan pernah bisa menciptakan kembali ingatan Lu Yun. Anda harus tahu bahwa ini adalah dunia ilusi. Lu Yun hanyalah bayangan spiritual. Sebagai dewa dunia ilusi ini, bagaimana mungkin Kimura Musashi tidak bisa membaca ingatan Lu Yun? Ini sungguh aneh. Ini tidak mungkin. Suara Kimura Musashi terdengar lagi. Dibandingkan dengan kepercayaan dirinya sebelumnya, dia sekarang memiliki sedikit keraguan pada dirinya sendiri. Karena kamu begitu keras kepala, maka aku akan melemparkanmu ke sarang serangga dan membiarkanmu merasakan sakitnya ribuan serangga yang memakan tulangmu. Kimura Musashi melihat bahwa dia tidak bisa membaca ingatan Lu Yun, jadi dia berubah pikiran dan bersiap untuk menyiksa Lu Yun secara langsung. Terjadi ledakan, tanah tiba-tiba retak, dan sebuah lubang gelap muncul di kaki Lu Yun. Karena tubuh Lu Yun dipaku oleh taji tulang yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa jatuh ke dalam gua yang gelap. Ada suara menggerogoti yang luar biasa di sekitar. Tak lama kemudian terdengar jeritan melengking dari dalam gua. Pada saat ini, cahaya bulan merah jatuh di tepi lubang cacing, memadatkan sosok Kimura Musashi. Dia mendengarkan semburan teriakan yang datang dari bawah dan dipenuhi dengan kebencian. Orang-orang terkutuk dari kerajaan naga, beraninya kamu membunuh anakku. Pertama-tama aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya dimakan ribuan serangga, lalu aku akan melemparkanmu ke ladang lahar dan membiarkanmu menanggung siksaan yang ekstrim, panas. Kimura Musashi berkata dengan gigi terkatup. Bang! Dia baru saja selesai berbicara. Gua serangga gelap di bawah tiba-tiba meledak dengan api yang menyilaukan, dan benar-benar berubah menjadi tanah lahar. Magma panas melonjak, dan kadang-kadang beberapa lidah api berhamburan keluar. Namun, Kimura Musashi tiba-tiba mengerutkan kening. Magma ini tidak diciptakan olehnya. Dia hanya mengatakan itu dan tidak siap untuk melemparkan Lu Yun ke dalam magma begitu cepat. Tapi apa yang terjadi? Suara mendesing. Lidah api merah lainnya keluar dari bawah. Cahaya merah membara memantulkan wajah di bawah. Saat aku melihat wajah itu, mata Kimura Musashi benar-benar terbelah. Sebenarnya, itu putranya Xiao Muchun. Saat ini, Xiao Muchun terlihat mengambang di atas magma, dengan serangga merayap di sekujur tubuhnya, menggerogoti tulang dan dagingnya. Ayah, kenapa ayah melakukan ini padaku? Kokimura menjerit sedih, fitur wajahnya berubah gila-gilaan karena kesakitan, matanya yang putus asa, cahaya yang terpancar darinya adalah kebencian, seolah-olah dia menyalahkan Kimura Musashi atas mengapa dia begitu kejam kepada putranya. Ada lagi jeritan yang menyayat hati. Saya melihat serangga hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari mulut Xiao Muchun yang terbuka, diikuti oleh dua letupan, bola matanya meledak, dan serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar, dan tak lama kemudian satu-satunya yang tersisa di wajahnya hanyalah dagingnya dikunyah hingga bersih. Ledakan, Xiao Muchun jatuh ke dalam magma, sepenuhnya ditelan oleh api, dan tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Kimura Musashi patah hati. Ini awalnya adalah cara yang dia gunakan untuk menghadapi Lu Yun, tetapi pada akhirnya, pria di bawah ini secara aneh berubah menjadi putra Kimura Musashi. Terlebih lagi, pemandangan putus asa sebelum kematian ini begitu nyata sehingga Kimura Musashi sejenak lupa bahwa ini adalah dunia fantasi, dan mengira bahwa ia benar-benar mendorong putranya ke dalam magma dengan tangannya sendiri.
Kimura Musashi melolong, jatuh ke dalam sikap menyalahkan diri sendiri yang tiada habisnya. Sampai, sebuah suara datang dari sampingnya, ilusi yang benar-benar kuat adalah ketika orang tidak menyadari bahwa ini adalah dunia ilusi. Anda masih tertinggal jauh. Kimura Musashi berbalik dan melihat. Pemuda yang berbicara itu tampak familiar. Mata Kimura Musashi mula-mula kosong, kemudian menjadi bingung, dan akhirnya tiba-tiba terkejut. Dia ingat, pemuda ini adalah pria dari kerajaan naga yang membunuh putranya desa Xiaomu. Xiaomu Chun tidak dibunuh sendiri. Kimura Musashi akhirnya terbangun. Ketika dia melihat wajah di bawah, dia benar-benar kehilangan dirinya dan tenggelam dalam ilusi. Dia telah melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Tentu saja, dia juga melupakan keberadaan Lu Yun. Jika Lu Yun tidak tiba-tiba mengatakan sesuatu, Kimura Musashi akan mengira dia nyata. Berdiri di atas bongkahan magma, dialah yang mendorong putranya sendiri ke bawah dengan tangannya sendiri. Ini adalah ilusi tingkat tertinggi, yang membuat orang tenggelam di dalamnya dan melupakan segala hal lainnya. Kimura Musashi tenggelam dalam kesedihan dan menyalahkan diri sendiri sekarang, dan tidak dapat pulih. Meskipun dia sekarang tahu bahwa semua yang barusan hanyalah ilusi. Tetapi, benar sekali, biarkan konsep membunuh putranya dengan tangannya sendiri terukir dalam di benak Kimura Musashi. Sangat menyakitkan. Setelah sekian lama, tenggorokan Kimura Musashi menggeliat beberapa kali sebelum dia berkata, bagaimana kamu melakukannya? Dia tidak mengerti apa yang terjadi tadi. Jelas sekali bahwa dia telah menciptakan dunia ilusi ini, dan dia jelas merupakan dewa dunia ini. Mengapa pria dari kerajaan naga ini tiba-tiba mengambil posisi dominan? Kimura Musashi tidak mengerti. Lu Yun berkata sambil tersenyum, apa yang kamu sebut ilusi hanyalah tipuan kecil yang digunakan oleh para pertapa di kerajaan naga kita. Seorang biksu. Mata Kimura Musashi menyipit, lalu dia tersenyum pahit dan berkata, jadi kamu adalah seorang biksu, tidak heran. Kimura Musashi pernah mendengar tentang para pertapa kerajaan naga, dan konon mereka adalah sekelompok orang yang telah menguasai sihir dan kekuatan gaib secara ekstrim. Seorang petapa sakti bahkan dapat mengungkap rahasia surga dan mengendalikan siklus yin dan yang. Gen no Mata Gen. Tentu saja, Kimura Musashi hanya mendengar tentang ini, dan belum pernah benar-benar berperang melawan para biksu kerajaan naga. Maka ketika ada rumor bahwa ilusi yang dibanggakan Liga Ninja hanyalah tipuan para petapa, Kimura Musashi mencibir. Sampai hari ini, setelah melihat metode Lu Yun, dia mempercayainya. Ternyata para pertapa kerajaan naga sungguh menakutkan. Apakah dunia ilusi ini diciptakan olehku atau kamu? Kimura Musashi bertanya dengan enggan setelah merenung sejenak. Tentu saja kamu yang menciptakannya, tapi aku menggunakan beberapa metode untuk membuatmu lupa bahwa kamu adalah penguasa dunia ini, dan kemudian memberimu lapisan ilusi di dunia ilusimu. Begitu Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, Kimura Musashi tersentak. Di dunia ilusi orang lain, metode semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar. Para pertapa kerajaan naga sangat menakutkan. Kimura Musashi tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam saat ini, dia sangat terkejut. Saat ini, Lu Yun berkata dengan tenang, tentu saja, jika saya ingin mematahkan ilusi Anda, itu akan menjadi tugas yang mudah. Tubuh Kimura Musashi kembali bergetar. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata dengan emosi yang rumit, jika kamu benar-benar dapat mematahkan ilusiku, aku tidak akan lagi peduli jika kamu membunuh anakku. Di antara semua ninjutsu, dia adalah yang terbaik dalam ilusi. Jika Lu Yun dapat dengan mudah mematahkan ilusinya, mungkin akan sulit baginya untuk terus membalas dendam. Satu lagi, setelah Kimura Musashi selesai berbicara, Lu Yun tersenyum dan berkata, jika saya memecahkan ilusi Anda, bagaimana kalau Anda mengakui saya sebagai tuan Anda? Mengakui kamu sebagai tuanku. Mata Kimura Musashi menyipit. Biksu dari kerajaan naga ini tidak hanya mencegah dirinya membalas dendam atas kehilangan putranya, tetapi sebenarnya ingin menjadikannya anjingnya. Terlalu mendominasi. Tentu saja Kimura Musashi tidak senang. Lu Yun menambahkan, dalam 1 detik, saya akan mematahkan ilusi Anda. Jika saya melakukannya, Anda akan mengenali saya sebagai tuan Anda. Bagaimana dengan itu? Kimura Musashi adalah wakil ketua Liga Ninja. Posisi ini tidak rendah. Jika bisa mengendalikannya, itu setara dengan mengendalikan pergerakan Liga Ninja. Ini juga merupakan gagasan tiba-tiba dari Lu Yun. Dia tidak peduli dengan aliansi ninja Jepang. Ada kemungkinan besar dia tidak akan berinteraksi dengan organisasi ini lagi di masa depan, selama kekuatan organisasi ini tidak menembus kerajaan naga. Namun jika Anda bisa mengendalikannya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kimura Musashi awalnya sangat tidak senang ketika dia mendengar Lu Yun berkata bahwa dia ingin mengakui dia sebagai gurunya, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lu Yun selanjutnya, dia terkejut. Hancurkan ilusi Anda sendiri dalam 1 detik. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Dalam duel tadi, Kimura Musashi mengakui bahwa cara Lu Yun sangat aneh dan ampuh, namun ilusinya sendiri tidak begitu lemah bukan? Tentu saja Kimura Musashi tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lu Yun. Meskipun saya tidak mempercayainya, tapi Kimura Musashi tidak begitu saja menyetujui Lu Yun. Bagaimanapun, dia bukan lagi seorang pemuda dan energi yang mudah marah ketika diprovokasi. Kimura Musashi masih mempertahankan sedikit kewarasannya.
Lu Yun tidak terburu-buru. Setelah Kimura Musashi mencerna apa yang dia katakan sebelumnya, dia melanjutkan, kita bisa bertaruh sedikit lebih besar. Jika saya tidak bisa melakukannya, Anda dapat membalaskan dendam putra Anda kapan saja. Saya tidak akan menolaknya. Sungguh, mata Kimura Musashi tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Tentu saja dia ingin membalaskan dendam putranya, tetapi pihak lain begitu kuat sehingga dia untuk sementara melupakan gagasan balas dendam. Tapi jika Lu Yun tidak melawan, dia masih punya harapan untuk membalas dendam. Lu Yun mengangguk dan berkata, tentu saja, saya selalu menepati janji saya. Apakah Anda setuju atau tidak? Kimura Musashi terdiam beberapa saat dan memutuskan untuk bertaruh. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan bertaruh dengan Anda. Saya harap Anda tidak mengingkari janji Anda. Merusak. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar Lu Yun berteriak keras, dan bulan merah aneh di langit, seolah-olah terbuat dari kaca, pecah menjadi bubuk berpendar. Setelah beberapa saat, dunia ilusi benar-benar runtuh. Metode yang sangat menakutkan. Kimura Musashi tertegun dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Benar-benar hanya butuh 1 detik. Tidak, ini tidak memakan waktu sedetik pun, itu hanya sekejap mata. Begitu Lu Yun memasuki dunia ilusi ini, dia melihat kunci untuk memecahkannya. Ilusi. Di Kerajaan Naga, itu hanyalah beberapa formasi menyilaukan yang digunakan oleh para biksu. Tidak sulit untuk menghancurkan formasi tersebut selama Anda menemukan inti dari formasi tersebut. Mata sejati Faksuan Lu Yun lahir untuk tujuan ini. Pertama kali aku melihat bulan merah aneh di atas kepalaku. 4 kata besar segera muncul di benak Lu Yun, lonceng dan peluit. Lupakan tentang lonceng dan peluit. Masih naif. Inti dari dunia ilusi yang diciptakan oleh Kimura Musashi sebenarnya terletak pada bulan merah yang mencolok. Seolah-olah Anda tidak sabar untuk memberitahu Lu Yun secara pribadi, lihatlah betapa mempesonanya bulan saya, konsentrasikan saja energi dan pikiran Anda untuk mengalahkan saya. Ini adalah rangkaian ilusi yang tidak memenuhi syarat. Inti dari formasi ilusi yang benar-benar cemerlang biasanya tersembunyi pada hal-hal kecil yang sulit dideteksi, seperti pohon, bunga, batu. Jalan menuju kesederhanaan. Inilah inti dari formasi. Ada banyak cabang kultivator di Kerajaan Naga, salah satunya adalah Master Formasi Spiritual. Tingkat kultivasi mereka mungkin tidak tinggi, tetapi mereka sangat ahli dalam formasi karena mereka dapat menyembunyikan inti formasi dengan sangat terampil. Kadang-kadang mereka bahkan menyimpan inti susunan di dalam sebutir kerikil dan kemudian meletakkannya di bawah kaki seseorang, yang sangat sulit dideteksi. Oleh karena itu, meskipun mereka bertemu dengan beberapa kultivator yang jauh lebih kuat dari mereka, selama inti dari formasi tersebut tidak ditemukan, orang-orang kuat ini akan tetap terjebak dan mati dalam formasi dari Master Formasi Spiritual. Singkatnya, kunci untuk memecahkan formasi bukanlah dengan memecahkannya, tetapi menemukan inti dari formasi tersebut. Ini adalah hal yang paling sulit dan paling memakan waktu dan tenaga. Kenaifan Kimura Musashi adalah inti dari rangkaian ilusinya ditempatkan di bulan merah yang paling mencolok. Selama orang-orang dalam formasi hantu memiliki kekuatan mental dan ideologis yang lebih kuat darinya, mereka dapat dengan mudah menghancurkan Hong Yue, dan formasi hantu secara alami juga akan hancur. Tidak perlu menghabiskan waktu mencari intinya. Lu Yun dengan mudah memecahkan ilusi yang dibanggakan Kimura Musashi, dan pada saat yang sama menghancurkan kepercayaan dirinya sepenuhnya. Sedemikian rupa sehingga ketika kita kembali ke dunia nyata, Kimura Musashi tetap terpaku di tempatnya untuk waktu yang lama, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Para ninja di sekitarnya bingung. Ilusi yang dilontarkan Kimura Musashi barusan hanya ditujukan pada Lu Yun, mereka tidak mengikutinya ke dunia ilusi, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dan yang membuat mereka merasa aneh adalah, Lu Yun, penduduk asli Kerajaan Naga, tidak mengubah ekspresinya sama sekali selama seluruh proses. Sebaliknya, dia adalah wakil pemimpin mereka. Tiba-tiba, untuk sesaat, dia menangis tanpa peringatan, dan wajahnya penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Mereka tidak tahu, di dunia ilusi, Kimura Musashi mengira dirinya lah yang mendorong putranya ke dalam magma dengan tangannya sendiri, sehingga ia menangis sedih. Saat ini, tubuh Lu Yun telah bergerak, tetapi Kimura Musashi masih di tempatnya, membuat semua orang di sekitarnya merasa bahwa pria Kerajaan Naga ini telah melepaskan diri dari ilusi, tetapi wakil pemimpin mereka masih tenggelam dalam dunia ilusinya sendiri. Sangat aneh. Pada saat ini, Lu Yun terdengar berkata perlahan, saya telah memecahkan ilusi Anda. Haruskah Anda menghormati kondisi yang baru saja saya buat? Kimura Musashi mengguncang tubuhnya dan kembali dari linglungnya. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa wakil pemimpin mereka tidak lagi tenggelam dalam dunia ilusi, tetapi hanya tercengang. Untuk bisa membuat wakil pemimpin terlihat seperti ini, sesuatu yang sangat mengejutkan pasti baru saja terjadi di dunia ilusi. Apa tepatnya? Mereka tidak tahu. Kimura Musashi tidak mungkin memberi tahu mereka. Sebaliknya, dia memberi perintah untuk mengusir semua orang, dan kemudian berlutut di depan Lu Yun, saya bersedia mengaku kalah. Mulai hari ini, Anda adalah tuan saya. Petik 2. Lu Yun mengangguk puas, mengeluarkan setetes darah dari jari telunjuk Kimura Musashi, dan menguncinya di jimat. Lakukan semuanya. Pemimpin aliansi ninja tiba-tiba masuk dari luar, diikuti oleh Ryoko Chishima dan beberapa jonin yang kuat.
Di luar tadi, Cidao Ryoko telah memberitahu pemimpin aliansi semua yang dia ketahui. Oleh karena itu, ketika pemimpin aliansi masuk, dia segera menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap Lu Yun. Para Jounin di belakangnya bahkan keluar dan dengan cepat mengepung Lu Yun. Meskipun pemimpin aliansi ninja sudah mengetahui gambaran umumnya, dia masih berteriak mengintimidasi, "Kimura, apa yang terjadi?" Kimura Musashi mendatangi pemimpin aliansi ninja dan berkata dengan hormat, "Orang dari kerajaan naga ini membunuh anakku. Tapi aku telah berjanji padanya bahwa selama dia bisa mematahkan ilusiku, aku tidak akan mempedulikannya lagi." Tentu saja mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia telah mengenali Lu Yun sebagai gurunya. "Kamu harus mundur dulu." Pemimpin Liga Ninja mengedipkan matanya tertuju pada Lu Yun, dan dia berteriak dengan dingin, "Orang-orang dari kerajaan naga, Kimura tidak lagi peduli padamu, tapi kami, Liga Ninja, tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja mudah." Tentu saja, pemimpin aliansi ninja tidak bisa berdiam diri ketika bawahannya dibuli. Dan, pria dari kerajaan naga ini berani membuat masalah di aliansi ninja. Itu terlalu sombong. Jika dia dibiarkan pergi tanpa cedera, saya khawatir aliansi ninja akan mempermalukan seluruh kerajaan Toyo di masa depan. Jadi hari ini, apapun yang terjadi, pria kerajaan naga yang sombong ini harus dibunuh di sini. Melihat apa yang dikatakan pemimpin aliansi, Kimura Musashi membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melihat ke arah Lu Yun yang tenang, dia akhirnya memilih untuk tetap diam dan diam-diam mundur ke samping. Niat membunuh yang dingin berkumpul secara gila-gilaan pada pemimpin aliansi ninja, yang jauh lebih kuat dari Kimura Musashi. Beberapa Jonin di sekitar juga menunggu kesempatan. Lihatlah Lu Yun, masih tenang dan tenang. Dia pun berinisiatif berjalan menuju pemimpin aliansi ninja, terkekeh dan berkata, "Topengmu sangat bagus, tapi aku tidak tahu apakah bekas luka di bawah topeng itu sudah sembuh sekarang." Setelah mengatakan ini, Lu Yun tidak berhenti sejenak dan berjalan melewati pemimpin aliansi ninja dan berjalan keluar. Jelas sekali, pemimpin aliansi ninja gemetar hebat. Niat membunuh yang dingin di tubuhnya telah lama hilang.